itu lu bisa sampai sama timnya Bung Glenn Fredly gimana? Jadi gini, gue ceritain dari awal ya. Oke, sampai akhirnya lu baru aja rilis single lu, judulnya Jatuh Hati ya? Iya. Ini lagu tentang apa? Karena lagu ini menceritakan tentang seseorang yang jatuh cinta di pandangan pertama. Ketika lo mencintai seseorang tapi lo tidak bisa memilikinya juga, yang penting lo tetap mengasihi dia aja. Dikit-dikit royalti ya. Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Ketemu lagi sama gue Rio Adiwardana di podcast Rio Banget alias PR Banget yang selalu didukung penuh oleh Cat and Close selaku manajemen gue. Woi, satu kali napas gue ngapain ini. Jadi kali ini gue kedatangan temen gue dulu pernah ngebantuin gue tuh sama bandnya. Kenapa sama bandnya? Karena sekarang dia udah nggak ngeband lagi. Gue nggak tahan gitu. Gimana? Ya, mari kita sambut. Siapa dia? Dia siapa? Bernard Saud. Thank you Mas Rio. Udah berapa tahun nih kita nggak ketemu ya? Berapa tahun ya? 2023 ya? 2023. 2 tahun. 2 tahun. Di Bandung waktu itu. Di Bandung. Jadi waktu itu gue lagi rilis EP gue Sisi Lain. Yes. Ini nih. Lagunya bagus banget. Amin. Amin. Satu lagu dong buat gue ntar ya. Langsung tuh. Nah, gue denger lu sekarang lu ini ya, solo ya? Ya, nggak sekarang sebenarnya Mas Rio. Oh, udah lama ya? Awal dari solo sebenarnya. Udah lama ya. Apa sih yang buat lo mau masuk ke industri musik? Kalau ditanya apa yang buat gue masuk ke industri musik tuh yang pertama gue tuh senang banget nyanyi. Gue senang banget nyanyi. Yang kedua, gue memang bermusik itu dari kecil sebenarnya Mas Rio. Oh ya? Dari kelas 3 SD kalau nggak salah. 3 SD? 3 SD. Jadi dulu tuh gue sering ikut-ikut lomba nyanyi gitu-gitu. Sama temen gue ada namanya Irjon ya. Oh iya. Suka ikut-ikut lomba juga. Waktu itu lomba bareng gue. Iya lomba ya. Dia juara satunya. Gue percaya lagi bohongin. Iya gitu. Terus gue akhirnya gue nyanyi. Terus gue pengen kayak suatu hari gue pengen berkarya gitu. Gue pengen berkarya. Sebenarnya tidak ada tujuan apapun. Gue nggak ngerti industri musik di Indonesia seperti apa. Cuma gue diberi kesempatan kenal si A, kenal si B yang memang sudah ada di situ gitu. Dan gue melihat kayak keren banget ya mereka gitu. Mereka bisa jadi diri mereka sendiri. Mereka bisa mengeluarkan talenta yang mereka punya dengan sangat luar biasa. Salah satunya Mas Rio sih sebenarnya. Iya kan, dengan tanpa melihat situasi kondisi apapun gitu. Jadi berkarya itu menurut gue bebas dan industri musik memang gue nggak ngerti banget Mas Rio sebenarnya. Sama, gue juga masih belajar banget. Cuma menurut gue industri musik di Indonesia perlu juga orang-orang seperti kita. Asik. Iya kan, maksudnya dengan iya dong harus pede. Betul. Dengan karena setiap orang tuh punya karya yang beda-beda dan menurut gue setiap orang itu pasti punya pendengarnya masing-masing. Gitu sih. Dan jangan disekat-sekat dulu. Yes. Gitu loh. Maksudnya ketika kita pengen berkarya, ya berkarya aja. Ya. Anyway, nggak ada yang salah juga kan sama Yes, karya lu gitu. benar. Maksudnya kalau dibilang lagunya bagus atau jelek, bagi gue nggak ada lagu jelek ya. Benar. Semua lagu itu bagus, semua karya itu indah. Ya. Tinggal, ya mungkin itu masalah taste, masalah selera. Betul. Ada yang memang tidak satu selera sama kita, ya masa kita mau paksa. Benar. Gitu ya. Setuju. Gitu, maksudnya kadang-kadang orang terlalu memaksakan antara lidah dan kuping gitu. Itu. Wow. Padahal enakan sate lidah ya. Gue nggak tahu ya lebih geli yang mana. Oke. Kayak gitu. Iya. Nah sebenarnya nih, lu pertama kali itu lu solo dulu kah? Atau lu ngeband dulu? Pertama kali itu gue Asik ya bridging gue ya, asik ya ke situ. bener juga ya. Kalau berkarya itu gue ngeband dulu.
Ngeband dulu ya. Karena single pertama gue itu baru rilis tuh tahun 2021. Sedangkan gue ngeband itu dari 2017. Yang berproduksi ya, berkarya gitu. Iya, betul. Jadi sebenarnya dari band dulu gitu. Dari band dulu ya. Karena dulu gue nggak ngerti gimana sih caranya produksi musik tuh gimana gitu. Terus di mana gimana itu dulu gue belum ngerti gitu. Ya, kita memang as a singer aja. Benar, setuju banget. Betul. Gitu sih Mas. Nah, pada akhirnya lu mutusin, nah ini balik ke pertanyaan pertama nih. Pada akhirnya lu mutusin untuk menjadi seorang solois gimana? Soalnya yang gua kenal lu kan lu ada band gitu. Iya. Memutuskan gue untuk menjadi solois adalah gue tuh punya cita-cita sebenarnya. Nah, ini jawaban wise nih. Iya, kita punya cita-cita gitu. Maksudnya ngeband itu nggak salah. Nggak salah. Cuma basicnya memang gue memang solo tuh dari awal. Sebelum gue punya ngeband yang berkarya berproduksi musik pun, gue udah nyanyi solo masih. Sebenarnya kayak ya berawal dari wedding singer, gitu ya nyanyi solo lah gitu. Terus sempat reguler juga gitu ya nyanyi solo tapi sama band gitu. Basicnya solo sih sebenarnya, dan gue pengen kayak tujuan gue adalah ketika gue memproduksi solo gue adalah gue bisa menyampaikan apa yang menjadi keinginan gue secara pribadi. Betul Gitu, karena menurut gue setiap penyanyi itu punya taste dan kayak Mas Dewa bilang kan, taste, rasa tersendiri, terus cara bernyanyi sendiri gitu. Beda kan kalau grup kan memang harus benar-benar menyesuaikan dengan komposisi grup itu. Tapi kalau solo menurut gua akan lebih bebas sih mengekspresikan seni dan talenta yang udah. Iya sih, kadang-kadang di band tuh terlalu banyak yang nyemprot parfum, jadi wanginya beda-beda. Oh gitu ya. Jadi pengen wangi aja. Gitu ya. Begitu. Maksudnya kan gini, kalau di band itu harusnya satu aja yang wangi tuh. Anyway semuanya juga jadi wangi kan. Jangan semuanya nyemprotin parfum untuk jadi wangi. Benar. Dengan parfum yang beda-beda. Akhirnya orang jadi nggak notice kan gitu. Oke, itu dia pengalaman pribadi dari Mas Yul teman-teman semuanya. Makanya gue pengen jadi solois. Jadi gue bebas nyemprotin parfum. Benar. Enggak sih? Benar. Oke. Terus gue pernah lihat lu duet sama salah satu diva Indonesia. Itu idola gue banget sih. Wow. Mbak Krisdayanti ya. Banget, gue juga. Gimana ceritanya lu bisa sampai duet gitu tuh? Jadi tuh gue tuh shock juga Mas Rio sebenarnya. Jadi waktu itu gue di calling untuk membantu di intimate konsernya Krisdayanti. Oh ya? Tahun berapa itu ya? Kemarin. Tahun ini 2025. Iya baru ini. Baru. Maksudnya sebelumnya belum pernah. Oh ini the first time. Jadi gue di calling kayak karena gue juga sempat bantu di backing vokal juga ya, maksudnya gue juga mengkompos backing gitu-gitu. Gue bantu di beberapa artis lah, gitu. Ya, Mas Dio juga pernah gitu, maksudnya kan siapa artis-artis lain juga pernah. Dan akhirnya gue di calling tuh gitu. Nah jadi kita waktu latihan gitu, terus latihan kita nyanyi-nyanyi gitu kan. Terus gue baru ketemu Mimi Kade Mimi kan, baru ketemu Mimi, terus tiba-tiba tuh kayak nggak tahu ya. Gue merasa ini mimpi atau kenyataan gitu. Dia langsung bilang, Saud kamu duet aja yuk sama aku, kayak gitu. Lagu apa tuh? Lagu Hanya Memuji, yang lagunya Mimi Kade dan Sandi Sandoro. Oh, Oke. Wow. Lagunya itu yang mereka nyanyiin bareng, terus gue tuh kayak gini langsung Mas. Ayo. Dia skip. Kayak gue skip banget tuh kayak. Iya. Bukan kayak, enggak gitu kayak. Ayo Mi, kayak pede banget ya. Tapi gue tuh kayak apa ya? Gue melihat seorang sosok Mimi Kade tuh bener-bener the real diva. Itu dari sudut pandang lo ya. Dari banyak artis penyanyi yang gue temuin, dia seorang sosok yang menurut gue sangat menginspirasi. Gue ketemu dia tuh bener-bener gue melihat seorang diva yang bukan hanya suara bagus, tapi attitude-nya luar biasa sih. Oh iya? Iya. Dan gue merasa kayak sangat dihargai Mas Rio. Wow. Karena gue berpikir bahwa siapalah seorang Bernard Saud gitu kan. Iya. Siapalah gue yang untuk kita kayak gue gitu misalnya di Odana ketemu dia juga pasti gue siapa sih? Iya kan, gitu. gitu. Tapi dia mengapresiasi, dia dengar gue nyanyi, dia melihat gue nyanyi, terus dia mengapresiasi kayak oke, dan satu lagu kita duet, lagu itu. Dan terjadilah itu. Wow. Dan gue kayak
gue tuh benar-benar merasa beruntung Mas Rio. Karena pasti banyak penyanyi yang pengen bisa nyanyi bareng sama salah satu diva yang sangat luar biasa itu. Pastilah, semua orang itu kok. Dan gue effortless gitu loh, mendapatkan kesempatan itu gitu. Dan gue percaya bahwa mudah-mudahan dengan seperti itu berarti banyak apresiasi yang akan datang ke gue, mudah-mudahan gitu aja sih. Gue bangga terhadap diri gue sendiri tapi gue tidak cepat puas. Karena gue pengen memberikan yang terbaik aja lah. Dan itu bagi gue kesempatan yang tidak mungkin datang setiap saat ya. Banget. Iya sih. Banget. Ya mungkin lo kalau nggak salah lo pernah jadi salah satu timnya dari Glenn Fredly juga ya di acara Voice Indonesia. Itu mau Baku Cakar kan? Bukan ya? Bukan dong. Kenapa ke band terus ya? Gue mau tetap maksa itu ya. Iya, dulu The Voice dulu. Dulu ya? Dulu. Itu lo bisa sampai sama timnya Bung Glenn Fredly gimana? Jadi gini, gue ceritain dari awal nih. Sejam nih. Itu seru sih, ya kan? Nah, jadi tuh awal ceritanya adalah dulu The Voice itu pertama kali tuh di Indosiar. Di Indosiar. Jadi pertama kali. Jadi dulu tuh gue sempat ikut Yofi and Nuno cari vokalis. Lu sempat? Mas Dudi? Gue sempat. Oke. Dikta yang kepilih waktu itu pokoknya tinggal gua, Bojes, Dikta sama siapa lagi gue lupa. Itu udah lama banget pokoknya. Lama banget. Itu masih gua kuliah tuh. Waktu itu di Tebet tuh waktu itu ada Mas Yofi juga gitu kan. And then akhirnya kepilih kan Mas Dikta kan. Mas Dikta kepilih, akhirnya gue ya udah. Nggak gimana-mana lah. Terus The Voice muncul. Gue tuh lagi di Bandung Mas, lagi main ke tempat teman gue. Oh lagi liburan? Iya, lagi liburan kuliah gitu. Terus gue ditelepon. Ditelepon dari pihaknya The Voice. Ini ada buka audisi rekomendasi dari Mas Yofi katanya begitu. Terus gue kayak, hah, audisi apa gitu? The Voice Indonesia yang pertama di Indonesia gitu. Terus gue dengan santainya jawab gini nih, jurinya siapa? Si iya banget. Jurinya siapa? Nah, karena memang gue tuh impian gue adalah ketemu almarhum. Impian gue dari kecil. Karena gue suka banget lagu-lagunya dia. Pokoknya lagu-lagu dia menemani tumbuh kembang gue lah di musik. Jadi pas dia bilang Glenn Fredly, tanpa pikir, oke, gue datang sekarang gue gitu. Gue naik travel Mas, langsung. Langsung. Itu gue ditelepon jam 10 pagi, gue inget banget. Gue lagi di toilet, gue berangkat jam 11 siang. Langsung jam 2 gue nyampe di Indonesia, gue audisi. Wow, instan banget ya? Instan, dan itu audisi yang ramai itu kan. Biasa dulu, waktu itu juri gue tuh Mbak Rika Ruslan, satu lagi Mbak Uci Elvas, sama satu lagi orang Indosiar. Jadi audisi dulu, terus lolos, wawancara, lolos. Pokoknya pas ditanya wawancara, impian kamu apa? Cuma pengen ketemu Glenn Fredly aja. Udah, akhirnya gue masuk lah gitu. Wow, lumayan panjang ya? Panjang, nanti di-cut aja ya? Dari sini kita cut dulu. Oke, sampai akhirnya lu baru aja rilis single lu, judulnya Jatuh Hati ya? Iya. Oke, lu bisa ceritain sedikit nggak? Ini lagu tentang apa? Dan maksudnya lu produksinya bagaimana? Ada kesulitan atau enggak gitu loh? Oke. Lagu Jatuh Hati ini kan single kelima aku ya Mas Rio ya. Jadi kayak lumayan agak lama ini, karena lagu ini menceritakan tentang seseorang yang jatuh cinta kepada seseorang lainnya ya di pandangan pertama lah. Tapi cinta itu tumbuh ketika mereka sering bersama. Oh gitu ya. Gitu. Jadi dari bersama-sama cinta itu tumbuh. Jadi sebenarnya lagu ini gue tulis tuh sebelum lagu yang gue sama Diman Siala itu tulis, Tinggal Atau Pergi. Oh berarti ini pengalaman pribadi ya? Pengalaman pribadi. Iya. Pribadi sebenarnya. Berarti masuk. Jadi terus. Jadi gue tulis itu, tapi lumayan lama prosesnya Mas Rio, karena gue pengen buat lagu ini menjadi sesuatu lagu yang ternyata banyak orang yang udah denger tuh komennya ke gue, wah denger lagu Jatuh Hati tuh kayak Butterfly Era ya gitu. Oke, iya sih. Nah gue jadi kayak
berarti tujuan gue tuh kena gitu. Jadi memang prosesnya lumayan panjang, produksinya juga gue produksi sendiri, dibantu sama teman-teman gue, namanya 43 Production. Mereka ya kumpulan musisi aja sih, kumpulan musisi yang Ini lu produksi sendiri? sendiri mas, semuanya sendiri. Jadi kalau dalam musik indie iya, gitu. Musik indie lah. Dan ceritanya ya sesimpel itu sih mas, kayak seseorang yang jatuh cinta dengan orang lain. Akhirnya jadi apa enggak gitu? Jadi ya. Oh jadi ya, setelah sekian lama bareng jadi dong. Tergantung. Dia mau milih jadi apa enggak nih? Yang penting kan jatuh hati dulu. Iya benar. Gitu. Iya lagi. Tapi unik ya. Tapi sebenarnya gue tuh tadinya pengennya judulnya Bunga Hati. Oh bunga hati ya, karena udah duluan ya. Udah duluan. Iya. Tadinya mau bikin Bunga Hati 2. Oh gitu ya. Kayak film kan. Dangdut. Iya gitu sih mas. Jadi Oke. puji Tuhan alhamdulillah udah single kelima dan mudah-mudahan banyak yang suka lah. Amin tuh. Gue suka komposisi. Thank you, Mas. Yang jatuh hati ini. Pas gitu menurut gue gitu. Keren sih keren. Maksudnya secara aransemennya juga Iya. gitu. Nah terus satu kata dari lu nih yang menggambarkan jatuh hati itu apa sih? Sampai lu bisa jatuh hati lu gitu terhadap someone, terhadap something. Apa ya? Gitu. Satu kata ya. Kasih ya. Kasih ya. Wow. Dalam sih. Kasih. Oke. Karena menurut gue ketika lo mencintai seseorang tapi lo tidak bisa memilikinya juga, yang penting lo tetap mengasihi dia aja. Sedap! Gila ya kan? Kasih itu kan nggak terbatas kan? Udah dengerin ya, yang barusan disampaikan itu adalah satu perkataan dari seorang laki-laki yang dulunya bandel. Loh, salah nih gue datang ke sini guys. Laki-laki makin wise, berarti dia dulunya makin bandel. Kalau lagu Jatuh Hati itu viral gitu ya, sampai akhirnya di remix gitu sama netizen, dibikin jadi gimana, jadi house musik atau apa gitu. Lu masalah nggak? Sangat tidak. Sangat tidak ya. Sangat tidak. Gak, gue justru pengen kayak ya semoga orang tuh suka lagu gue ya karena memang mereka suka dengan musiknya, dengan liriknya. Kalau mereka mau berekspresi dengan membuat remix tuh, gue senang banget sih. Kebebasan aja. Karena menurut gue music is freedom. Yes. Iya sih sebenarnya selepas itu sih kalau kita, iya maksudnya bermain musik gitu ya. Kebanyakan tuh zaman sekarang itu belum apa-apa udah di-cut. Dan maksudnya ya ini gue nih gitu lah. Dikit-dikit royalti ya. Gue kayaknya di Padahal belum jelas juga nih. kantor tek nih gue. Masalah-masalah di dalam industri musik tuh sebenarnya nggak beda jauh sama zaman dulu sebenarnya kalau menurut gue ya. Cuman komposisi dan bahasanya dan vibes-nya aja yang beda nih gitu maksud gue gitu. Nah terus menurut gue sih di industri musik intinya sih gini lah, semuanya saling membutuhkan. Yes. Dari yang punya lagu sampai yang menyanyikan sampai mendengarkan. Ya. Semuanya saling membutuhkan. Betul. Gitu kan. Mau yang lagunya sesimpel apa sampai serumit apa, ada yang membutuhkan. Betul. Gitu loh. Jadi at least maksudnya gua nih kalau misalnya ini terjadi gitu ya, masalah yang dalam konteks apa ya yang berseberangan atau apa, iya harus balik ke titik awal sih menurut gue. Yes. Ya, makanya tadi gue tanyakan itu ke lu masalah nggak, dan lu sangat nggak masalah gitu. Gua tidak masalah. Jadi ya silakan mungkin lu semua nanti yang dengerin singlenya dari Bernard Saud judulnya Jatuh Hati, mau diremix mau diapa-apain ya Silakan. udah oke, udah confirm, jadi Silakan. aman-aman aja bro. Bener banget. Oke. Justru senang tau mas,
Seneng ya? Berarti kan yang remix dengerin lagu gua gitu kan. Iya benar. Gitu. Iya sih. Gitu. Oke, Bernard Saud. Oke. Lu lebih pengen dikenal karena suara atau karena lirik nyeleneh? Suara. Suara. Oke. Manggung di festival hujan deras atau manggung di ruangan tanpa AC? Festival hujan deras. Oke. Nah, solois atau band? Solois. Asik ya. Aduh. Oke, duet sama Krisdayanti atau sama Nyoman Paul? Kenapa harus ada Nyoman Paul sih? Kenapa sih? Aduh. Aduh sulit nih Mas. Sulit ya. Sulit nih. Iya. Tapi Yang mana pun jawaban lu, gue tetap yang lu nggak pilih, gue tetap akan komporin. duet. Gue boleh nanya nggak? Boleh nanya nggak? Iya, Pak Iyi boleh nanya nggak? Boleh. Duet apa nih? Duet nyanyi. Duet nyanyi. Sebenarnya sih Krisdayanti, tapi karena udah Nyoman Paul. Lancar ya, Wak. Aduh, sulit banget. Sulit banget. Oke. Nyoman Paul, love you. Satu lagi nih dari gue, ya, dari gue yang barusan aja terlintas di otak gue. Rasa atau nuansa? Rasa. Oke, sip. Ya, tadi udah di segmen favorit gue dan sudah dijawab semuanya. Dari yang biasa nyentil, pusing. Pusing banget tuh. Iya, apa ya? Sampai dengan sekarang ini, lo sudah rilis di single kelima. Harapan lo apa sih di single lo ini? Simple sih Mas. Harapan gue di single Jatuh Hati ini orang bisa merasakan apa yang ada di dalam lagu itu. Orang bisa semakin mengenal suara gue tuh ini loh gitu, ini Bernard Saud loh gitu. Dan gue harap lagu ini bisa menemani hari-hari teman-teman yang sedang merasakan jatuh cinta gitu. Jadi semoga bisa relate lah, relate ya. Dengan liriknya, dengan suara gue, dengan cara pembawaan gue, komposisi musiknya, mudah-mudahan bisa diterima sama seluruh masyarakat Indonesia. Untuk Jatuh Hati, kalau dari lo tadi karena kasih ya, ya kan? Kalau kata gue, kalau untuk jatuh hati, untuk kita bisa jatuh hati karena adanya itu jujur. Wow, gila. Ya, asli. Keren. Kelihatan tuh bandel gue aja. Yang penting jujur. Jujur aja, ya kan? Kalau nggak jujur ya susah juga, Susah. ya kan? Sama, nggak ada jujur, nggak ada kasih, ya percuma. Yes. Iya nggak sih? Oke, harapan lu untuk musik Indonesia apa, Nat? Harapan gue untuk musik Dengan Indonesia, problema yang kemarin dengan yang sekarang juga gitu. semoga musik Indonesia bisa menjadi lebih baik lagi ya. Ya. Menjadi lebih baik lagi, menjadi lebih support lagi untuk musisi-musisi Indonesia. Karena menurut gue musik Indonesia tuh semuanya bagus. Ya. Indonesia tuh banyak banget talenta-talenta yang sangat luar biasa. Parah sih. Dan mudah-mudahan pasar musik Indonesia juga, pendengar lah, terutama pendengar musik Indonesia bisa semakin lebih cerdas juga gitu ya dalam mendengarkan musik. Dan buat teman-teman musisi Indonesia, semangat terus. Jangan pernah berhenti bermusik. Karena dua musik itu indah. Dan mudah-mudahan musik Indonesia bisa go internasional sih. Amin. Iya. Amin. Iya dah, udah. Kayak K-pop gitu ya. Kayaknya udah waktunya. Udah waktunya. Karena menurut gua banyak banget yang bagus-bagus juga. Parah. Banyak banget. Dan saking bagusnya zaman sekarang itu kita juga jadi gue mendengarnya mana Yes. ya? Karena semua memang punya porsi yang bagus gitu. Benar. Bukan asal rilis aja, bukan asal berkarya aja gitu. Gitu sih kalau gua juga ngeliatnya gitu. Oke, Bernard, mungkin lo mau sampein ke
yang nonton di PR banget sosial media lo, terus lagu lo bisa didengarkan di mana aja gitu loh. Silakan. Oke, sekali lagi terima kasih untuk Mas Rio. Sama-sama. Terima kasih untuk PR banget, semua timnya keren banget. Dan buat teman-teman semuanya, jangan lupa untuk dengerin single terbaru aku, single kelima, judulnya Jatuh Hati. Sudah ada di semua digital music platform. Dan kalau mau lihat kegiatan aku, ada di semua sosial media aku, ada di Instagram. Cuma aku nggak main Facebook nih. Facebooknya nggak aktif. Instagram, TikTok main TikTok dong. di Bernard Saud. Oke. Di sini nih. Iya. Nah, biar yang edit pusing kan. di sini. Iya deh, sini aja. Sini aja ya. Sini ya. Oke. Bernard Saud ya? Ya. Semua sama ya? Semua sama. Oke, dan lagu lo sudah bisa didengarkan di seluruh platform digital ya. Benar banget. Jangan lupa buat lo semua yang nonton PR banget, dengerin Bernard Saud, judulnya Jatuh Hati ya. Lagunya asik banget, catchy banget, fresh banget, dan ya mungkin bisa lebih membuka mata pikiran dan mata hati lo untuk bisa mencintai seseorang dengan jujur. Sedap. Gila, hari apa sih? Oke, dan pastinya di akhir podcast gue selalu ngomong terus aja berkarya, urusan hasil bukan urusan lo, dan jauhkan pikiran-pikiran negatif ya, karena pikiran negatif bisa merusak hal-hal yang positif. Itu aja, dan pastinya jangan pernah patah arang atau patah semangat. Semua udah punya kapasitas masing-masing, semua udah punya koridornya masing-masing, semua udah punya rezekinya masing-masing. Dan untuk musik Indonesia tetap harus maju dan tetap harus bisa saling solid. Itu aja dari gue. Sampai ketemu lagi sama gue, Rio Adiwardana, di PR Banget, podcastnya Rio Banget yang selalu didukung penuh oleh Cat and Close, selaku manajemen gue. Dan pastinya sehat-sehat buat lo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye. Sungguh cinta ini akan jadi milikmu. Yakinkan cintamu hanya untukku. Sinar matamu terangi jiwaku. Jadilah punya hatiku. Jadilah milikku untuk selamanya.